Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat Umi Maryam rangka pengajian mingguan ya Bu. Ya alhamdulillah ini putaran yang tahun lalu ya Bu ya. Kita diputar lagi yang belum ketempatan ya alhamdulillah, mudah-mudahan niat baik Umi untuk ketempatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati yaitu Ibu Ustazah Amanah Hikmawati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, amin amin. Yang kami hormati yaitu Ibu Min Asriani yang alhamdulillah beliau juga selalu hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan. Amin. Yang kami hormati yaitu Umi Salamah ya Umi, alhamdulillah Umi selalu hadir juga di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Umi selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diringankan langkahnya untuk menuju majelis. Yang kami hormati yaitu tuan rumah sekeluarga Bapak Sahrudin sama Umi Maryam. Mudah-mudahan beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, dijadikan putrinya yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna buat nusa, bangsa dan agama, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya selaku pembawa acara tidak panjang lebar karena yang waktu udah makin sore ya Bu ya. Marilah pengajian kita buka pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan Asmaul Husna. Mungkin saya berterima kasih kepada ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Jamiah Nisa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada hari ini. Mereka menyempatkan waktunya untuk hadir di Majelis Taklim yang mulia ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat Umi Maryam ya Bu ya. Kita marilah buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Marilah Bu kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillah rabbina wa
Jabbar Mutakabir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qahharu Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fattah, Ya Alimu Ya Khabir, Ya Basitu Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'id, Ya Muzillu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latif, Ya Khabiru Ya Halim, Ya Azimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafiz, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Haqqu Ya Wakil, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Muhsi Ya Mudi, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Somad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqadim Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin takut ngomong. Permisi udah. Permisi. Kunci. Kesini mau kemana? Gak apa-apa. Gue jalan kaki aja. Gak usah jalan kaki. Masih latihan nggak? Latih. Oh ya udah, nggak usah kesini. Gak usah dikembaliin. Pertemuan kita ini rutin kajian RT 02 semakin erat silaturahminya dan kekeluargaan di antara kita. Demikian sambutan dari saya. Semoga apa nanti yang tausiah yang diberikan oleh Ustazah Mana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang disampaikan selanjutnya yaitu pembacaan surat Ar-Rahman ya bersama-sama yang akan dibaca amanah. Ya, ibu-ibu silakan dicari surat Ar-Rahmannya ya.
Sudah ketemu? Sudah? Oke. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fasta'inu lahu wa ansitu. Jadi kalau ada yang membaca Al-Qur'an misalnya tidak membaca, diam dan mendengarkan. Ya. Kalau kita mau membaca, jangan lupa awali dengan ta'awudz. Sudah siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwadun min nar, fabi ayyi wa nuhasun fala tantasiron, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan,
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzil la yus'alu an dambihi insu wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yaqufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala furushin batain wa min istabraq wa janal jannataini dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min durihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani naddakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima faqihatun wan nakhlu wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nasina wa 'allimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa? Langsung materi. Bu Halimah, izin ya Bu Halimah. Oke, Umi Salamah izin nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Syahrudin selaku Shahibul Bait pengajian kita sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Umi Salamah dan Ibu Hajimin Askiani yang hari ini hadir ya. Yang saya hormati juga pengurus dan jamaah pengajian Anisa. Oh, Jami'atun Nisa. Pohok. Jami'atun Nisa. Tadi depannya yang lupa. Lama sih, Ya. aku ingatnya ya. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah ya. Sore hari ini atas izin Allah kita bisa bermuajahah bersilaturahim di forum di rumah insyaallah yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah ini, di majelis ini dicatat Allah sebagai pahala kebaikan, yaitu menuntut ilmu insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang insyaallah kelak di yaumil kiamah akan kita mintai tolong, satu-satunya pemberi syafaat ya, yang memberikan kita pertolongan pada saat tidak ada siapapun yang bisa memberikan pertolongan kita. Insyaallah dengan membaca sholawat kita akan dekat dengan Rasulullah, dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah insyaallah. Ya, ke ibu-ibu mencairkan suasana dulu ya, karena mungkin belum siap nih. Kita sholawat. Kita sholawat. Kalau saya barisan pertama ibu jawab dengan di dalam surga. Barisan kedua ibu jawab dengan sholawat. Barisan ketiga dari neraka ya. Apal? Barisan pertama di dalam surga. Barisan kedua dengan sholawat. Barisan ketiga dengan dari neraka. Oke, pasti bisa ya. Sholawatannya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Terus
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya dijawab nanti ya. Yang pertama di dalam surga. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak solawat, bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak solawat sebelum ajal mendekat. Allah, lagi. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat, bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Sudah. Uparno. Oke. Ya. Sebelum ajal mendekat. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, kalau Bu Amanah bicara, saya tahu karena ibu-ibu diam. Tapi kalau Bu Amanah diam, berarti karena Bu Amanah sedang memberi kesempatan ibu-ibu bicara. Paham? Ya. Waktunya sedikit. Kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, kayaknya pertemuan kita rugi, gitu ya. Oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sore hari ini saya nggak dikasih tower, nggak dikasih apa ya? Bukan. Saya mau ngomong apa gitu ya, terserah Bu Amanah, ya udah. Karena terserah, jadi saya gampang aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat buat saya pribadi, dan mudah-mudahan nanti insya Allah ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Ya, kalau Bu Amanah ngaji bawaannya hadis, bawa Quran. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu mau buka Quran, silahkan. Ya, silahkan dibuka Ali Imran, ibu-ibu. Ali Imran ayat ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ali Imran 101. Pokoknya kita lagi buka Ali Imran hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 101. Sudah ketemu? 101. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum minhu fajtanibuh. Sorry, lupa. Ma nahaitukum anhu fa'tu minhu. Ya. Wa ma amartukum, lupa. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu.
Ya. Oke. Itu hadisnya. Kalau ayat Qur'annya Ali Imran 101. Saya bacakan detailnya Ibu-ibu. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Ini Allah berbicara kepada iya. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Ini pada saat Rasulullah masih hidup. Ayat atau firman Allah ini turun. Kalau ini sekarang kita berhadapan dengan Al-Quran sementara Rasulullah tidak ada, berarti ayat ini ditujukan kepada kita. Saya ulang lagi. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Oke? Kafir. Ya, perbuatannya kafir itu orangnya ya, disebut orang kafir. Kalau perbuatannya orang kafir itu perbuatannya kufur. Lawannya kufur. Lawannya kufur. Iman, syukur. Ya, Bu. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulullah Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Kalau sekarang Rasulullah sudah tidak ada, pengganti Rasulullah siapa? Ulama, ya, karena al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi yang menggantikan risalah kenabian, yang menggantikan dakwahnya Rasulullah dan para nabi itu para ulama. Ya, jadi Allah bertanya begitu. Padahal di sekitar kami itu Al-Quran oke, apalagi sekarang. Ibu mau pakai digital ada. Al-Quran nih banyak nih, semua pegang. Di rumah-rumah banyak. Wallahu alam, dibuka apa enggak saya nggak tahu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berpegang pada agama Allah. Maksudnya apa nih berpegang pada agama Allah? Rasulullah waktu mau wafat, beliau ninggalin 2 wasiat. Yang ini bisa menjadi pegangan kita umat Islam. Apa yang ditinggalkan? Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang pada agama Allah, insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk. Kalau sudah mendapatkan petunjuk, kita akan tersesat atau selamat? Insya Allah begitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini sebagai prolognya. Prolog itu pembukanya. Jadi zaman sekarang tidak mungkin kita manusia sampai sama sekali nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa mengetahui isi Al-Quran, kecuali apa? Kecuali dia sudah ditutup mata hatinya, pendengarannya, matanya, pendengarannya dan hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah kunci mati dia. Ngaji nggak mau, buka Quran nggak, boro-boro ngelaksanain isi Al-Quran. Nggak mungkin zaman sekarang. Ibu kalau setel MP3 mau setel tausiah ustadzah siapa saja tinggal milih, betul? Mau buku, baca-baca buku tentang agama apa saja ada, banyak. Ustadzah tiap gang ada, tiap RT ada. Yang mau tinggal pencet, tinggal request, Abdus Somad, Adi Hidayat, ada. Makanya pertanyaan ini mungkin Allah tanyakan, Allah tulis di dalam Al-Quran.
Karena memang besok sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang seperti ini. Nggak ngerti, katanya KTP-nya, tapi dia tahu nggak isi Al-Quran? Barangkali tidak. Al-Quran jadikan jimat di atas lemari. Tetap rapi, bagus. Lembarannya nggak kusut karena nggak pernah dibuka. Naudzubillah min dzalik. Karena ini sebagai warning, ini sebagai peringatan, maka di antara orang yang disebut oleh Allah ini adalah kita. Siapa? Kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memperbaiki bacaan Al-Quran? Sudahkah kita membaca tilawah rutin setiap hari? Kemana waktu yang Allah sediakan? Itu yang disebut dengan kufur. Kalau syukur itu menggunakan fasilitas yang Allah kasih. Menggunakan fasilitas yang Allah kasih ke kita apa? Hari ini, ibu-ibu, apa yang disyukuri? Ayo dari sini. Saya kalau ngaji nggak mau ngomong sendiri. Apa yang disyukuri hari ini? Alhamdulillah bisa datang di majelis. Bisa datang di majelis. Alhamdulillah sehat badan. Sehat badan. Alhamdulillah bisa ngebantu orang. Ngebantu orang. Baca siah lupa. Ketutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nyampe di tempat Umi. Masya Aji. Umi. Alhamdulillah rumah ini bisa di tempat. Masya Allah. Apa yang disyukuri Bu Asori? Bisa bersilaturahmi di majelis. Apa yang disyukuri Ibu? Masya Allah. Apa yang disyukuri Ibu? Bisa datang ke sini. Ibu Yani? Masya Allah. Ibu Ujung? Sehat badan. Bunda? Sehat. Bu Parno? Rezeki halal barokah. Bude? Alhamdulillah sehat. Ibu? Sehat. Bu Wirla? Masya Allah, bisa me time, tidur siang. Bude sehat. Ya, Umi. Oh, Masya Allah, ya panjang umur kita ya. Kayak Allah takdirkan hari ini kita bisa di sini. Ibu, Masya Allah, bisa bernafas, itu modal. Bu Halimah, Kalau saya alhamdulillah keluarga saya dalam keadaan sehat. sehat walafiat. Itu yang harus kita syukuri. Sebagai bentuk rasa syukur, maka hadis tadi memberi peringatan apa? Kata Nabi, wa ma nahaitukum fajtanibuh. Apa yang saya larang, tinggalkan. Kata hadis, ini hadis bukan Al-Quran. Wa ma amartukum minhu fa'tu Fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintah, kerjakan semampunya. Saya mau keliling lagi. Yang ibu-ibu tahu tentang hadis, katanya kan ngajinya rutin ini Umi tadi bilangnya. Ngajinya rutin. Yang digali Quran hadis, nggak tahu, nggak mungkin kan di pengajian bahas arisan. Oke. Apa yang ibu tahu larangan Rasulullah? Bude. Yang deket saya rezeki. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Banyak yang dilarang sama Allah, banyak. Banyak yang dilarang, banyak wek-wek itu bukan. Apa Bu? Yang dilarang Rasulullah? Makan sambil senderan. Makan sambil senderan. Minum sambil berdiri. Minum dengan Apa? minum dengan tangan kiri dia. Minum dengan tangan kiri. Apalagi? Minum sambil berdiri dia. Minum sambil berdiri, makan minum sambil berdiri. Apa tuh? La yasrobanna ahadum minkum qa'iman. Apalagi? Makan sambil bicara. Ada larangan? Hah? Larangan apa perintah itu? Apa sunnah ya? Sambil ngobrol itu.
Boleh. Tapi yang banyak untuk ibu-ibu sih dilarangnya gibah. Tuh, Ustadz itu ngunek-ngunek loh. Karena resah dan gelisah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang pasti ada yang Rasulullah selamatkan dari kita. Misalnya, apa tadi? La yasrobanna ahadu minkum qaiman. Bu Mirla, kenapa Rasulullah melarang kita makan minum sambil berdiri? Ada yang salah kalau makan minum sambil berdiri? Menurut kesehatan Ibu, apa itu? Mungkin di bagian ininya, jadi langsung ini kan kalau misalnya duduk kan dia mencernanya lebih. Kalau kita makan sesuai sunnah duduk, organ tubuh semuanya bekerja. Allah takdirkan anggota tubuh ini, organ pencernaan bisa mengunyah nasi sampai ke semua punya fungsi dan kegunaan. Tapi kalau kita berdiri, ada anggota tubuh yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan lambung kita itu tidak bekerja. Itu dolim apa? Dolim. Dolim itu syukur apa kufur? Kecil, contoh kecil. Rasulullah melarang kita makan minum sambil berdiri, itu berarti kita harus ngerti ilmunya apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Berarti saya nggak boleh makan minum sambil berdiri. Adakah anak kita melakukan itu? Jangankan anaknya, ibu bapaknya pasti begitu. Permasalahannya belum tahu hadis Rasulullah tersebut atau sudah menjadi habit. Sudah menjadi kebiasaan. Biasanya dibiasain. Lupa Bu, lupa. Kadang-kadang mama sambil makan. Berarti ada yang sudah tahu tapi nggak dikerjakan. Tapi ada lagi yang tidak tahu kalau ternyata makan sambil berdiri itu dilarang oleh Rasulullah karena mengganggu metabolisme tubuh. Dan ternyata itu kita kufur, tidak mensyukuri apa yang Allah ciptakan. Padahal kata Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk sampai ke dalam organ tubuh itu semuanya berfungsi. Jangan sepelekan air ludah ini. Enzim membantu pencernaan. Kalau kita teliti, makanya orang Islam itu harus ngerti apa saja yang dilarang. Rasulullah itu bukan hanya sekedar dokter. Dokter iya, ngobatin semua penyakit bisa insya Allah. Oke, next. Wama amartukum sekarang. Apa yang Rasulullah perintah apa? 25, silakan dari depan. Apa yang Rasulullah anjurkan? Pasti ada kebaikan buat kita. Jangan bilang di pengajian nggak pernah dibahas. Kan ibu punya HP. Ibu baca buku. Makanya pertanyaan tadi, bukankah, berarti benar dong ini kata-kata firman Allah. Bukankah sudah bertebaran ayat-ayat Allah, buku-buku Al-Quran di mana-mana, ustadz dan ustadzah, tapi ilmunya nggak ada yang satu pun kita manfaatin. Padahal itu untuk petunjuk hidup kita, biar kita selamat di dunia, selamat insya Allah sampai akhir. Apa yang diperintah Allah? Apa yang Nabi perintahkan? Apa Bude? Puasa. Manfaatnya puasa sunnah ini misalnya. Kalau Rasulullah perintahkan puasa Senin Kemis, apa manfaatnya? Menyehatkan badan bagi kesehatan. Next. Apa Bu? Ususnya istirahat, usus doang, semua organ tubuh ya, oke? Ya, terus mulut juga istirahat ya, nggak ngunyah. Apalagi manfaatnya sabar. Iya, kambing aja kalau nggak dikasih makan dari pagi sampai sore, meskipun berdua sejoli di kandang, nggak bakal dia kumpul. Kambing, apalagi manusia. Itu testimoninya kambing. Jadi kalau manusia diajak puasa, insya Allah nafsu amarah, nafsu syahwatnya berkurang. Manfaat lain, apalagi?
sehat. Oke, sehat banyak. Ternyata manfaatnya ada. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk puasa sunnah. Puasa sunnah buat kita ternyata menyehatkan. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Uang belanja. Betul, Bi. Betul, Bi. Ya, apalagi yang gajinya 6M. Hari ini tanggal 6 kan? Iya. Hari ini tanggal 6. Jadi hari ini gajinya 6M. Tanggal 6 mumet. Sudah tanggal 6 mumet istrinya. Ya. Oke. Ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan seandainya Allah larang, Rasulullah larang, tapi kita kerjain? Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, tapi kita nggak kerjain, kita langgar. Sebagai manusia harus ngapain? Bertobat. Buka lagi Ali Imran ayat 133. Ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tapi kalau nggak ngerti hadis, nggak ngerti isi Al-Quran, ya ojo tobat. Tobat besok sampai kapan nggak mau belajar, ya wis gampang istighfar aja. Istighfar aja terus. Ya, istighfar yang sesungguhnya gimana? Harus ada aplikasinya. Ekspresi dari istighfar itu apa? Kata Allah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang siapa yang takwa? Orang yang takwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bawahnya, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit. Lapang apanya nih? Lapang apanya? Lapang rezekinya. Ada loh orang lapang rezekinya banyak, tapi dia sempit, tidak lapang. Jadi lapang dua-duanya. Ya, dia punya lapangan, syukur-syukur. Lapang rizkinya, lapang juga hatinya. Gitu. Dalam keadaan sempit. Apa ini sempit apanya nih? Dalam keadaan susah. Dalam susah apanya? Susah hati apa susah? Susah semua. Tetap kita lapang dada gitu. Karena Sampai kelihatan kalau kita susah. Karena ada orang untuk menyelesaikan susahnya, masalahnya, dia justru berinfak. Karena dia tahu infak atau sedekah itu bisa membuka pintu. Makanya Allah katakan dalam keadaan lapang maupun sempit tetap karena ada manfaatnya. Gitu kan? Kenapa dia sampai sadar, dia sampai begitu mudahnya bisa berinfak lapang atau sempit? Mau lapang, mau sempit saya berinfak. Karena dia tahu ilmunya. Di Al-Quran ada? Ada. Kalau mau tahu bagaimana supaya lapang dan tidak sempit untuk berinfak, buka Al-Baqarah 262. 262 sampai 274 itu tentang infak. Kita kalau mau baca, nah itu ilmu tentang infak. Ilmu tentang infak ada 125 kah? Bukan, 215. 215 juga tentang infak. Siapa yang, kalau kita punya rezeki, siapa dulu yang harus kita
Kok Ali Imran? Al-Baqarah 200. Siapa-siapa yang harus kita kasih kalau kita punya rizki? Menurut Al-Baqarah yang kita harus infaknya kepada kepada kedua orang tuamu. Terus siapa lagi? Kerabat. Terus anak yatim. Terus orang miskin. Terus orang yang dalam perjalanan. Itu kalau mau diurutkan step-stepnya bagus. Kenapa? Karena ada istilah, maaf ya, bener nggak ini? Tajir di luar, pelit di dalam. Ada. Oh ya tahu aja Bu Halimah. Ya, di luar tersohor, infaknya di mana-mana. Bener nggak? Tapi sama istri sampai dikutil sama istrinya dompetnya. Mabi, bukan Abi. Bukan. Ini bapak yang ada di sana jauh. Ke istrinya ke keluarganya tapi di luar terkenal. Sosmedia mengatakan dia tukang ibadah dermawan. Itu karena tidak sesuai Al-Quran. Kalau sesuai Al-Quran insya Allah terhindar dari jebakan ini. Kita tidak akan terjebak pelit di luar, pelit di dalam, tajir di luar. Dan tidak akan pelit. Karena ibu-ibu buka 262. Ya, insya Allah kita akan rajin sedekah karena sudah tahu ilmunya. Apa ilmunya? 261 ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai ada 100. Bu Dewi ngasih 1 biji, numbuhnya jadi ngasih sepiring bubur. Nasi kuning ya? Ngasih sepiring nasi kuning. Balasan dari Allah janjinya berapa? Kembalinya jadi berapa? 7 tangkai, setiap tangkai. Kalau berdasarkan ayat ini 1 piring nasi kuning tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap 7 tangkai menjadi 100. Berarti 7-nya 100-nya ada? Tuh besok rebutan yang mau ngasih. Saya mau ngasih jamu sebotol. Balasannya besok datang 700 botol. Ya mendem nek baline jamu. Allah ngasih balasannya tidak tentu jamu, tapi bentuk yang lain. Oke? Itu yakin. Ya? Ini motivasi biar infaknya, biar mau infak. Karena apa? Ini janji Allah. Janji Allah ngapusi apa enggak? Enggak, pasti. Ya. 2. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berasnya kayak seliter ada yang minta, aduh makan kasih lah. Kalau dia yakin kasih. Ngomel lagi, beras kok 1 liter. Kalau enggak, dia omong di belakang. Bu Dewi, tadi gimana sih itu? Kok minta beras ke aku? Misal ngomong ke orang. Ya, apa yang terjadi kalau kita sudah infak terus diomong? Ayat berikutnya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti tadi. Maaf Bu, berasku 1 liter tok, pinjem ke tempat lain. Kalau enggak separuh-separuh. Ya, kita kan besti. Warak bareng, lapar bareng gitu ya. Berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, karena yang menginfakkan hartanya, apalagi menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti itu apa?
bagaikan batu yang licin yang di atasnya ada debu dan ada debu, kemudian batu itu kena air hujan. Debunya kenapa kalau kena air hujan? Nah, itu ijazah, yaitu sedekah kita, infak kita. Kalau ria, kalau ngasihnya dibangkit, diungkit-ungkit, ya. Kenapa besok di akhirat ada orang pailit, padahal dia terkenal ahli sedekah? Kenapa? Karena bisa jadi dibangkit, diungkit-ungkit, atau menyakiti ketika memberi. Tuh, jadinya pailit. Kenapa pailit? Sedekahnya dibawa pahalanya, tapi nilainya nggak ada sama sekali. Hancur ke bawah air hujan tuh manusia. Lainnya dibaca sendiri sampai 274, 275 tentang riba. Pelajari lagi next time, insya Allah kita belajar apa bahayanya riba. Ada di Al-Baqarah. Ya, jadi benar kata Allah. Kenapa sudah banyak Al-Quran, sudah banyak guru, tapi banyak orang belangsak, banyak orang susah, banyak orang tersesat karena secara ekonomi nggak syariah. Kenapa? Secara ekonomi tidak syariah, secara medis tidak syariah, bukan aturan Quran yang dipakai. Nih, kalau aturan Al-Quran kembali ke Ali Imran. Ibu, wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Apa artinya? Dan orang-orang yang menahan marahnya. Ini berobat secara syar'i. Orang kalau marah bisa menahan marah, itu la tagdzab kata hadis, walakal jannah. Jangan marah karena bagimu. Emang kalau marah kenapa? Akibatnya cung. Masih Ali Imran 133. Kenapa kita nggak boleh marah? Karena kalau marah, kata Nabi, la tagdzab, ya Rasul nasihati aku. Kata Rasul jawabannya, la tagdzab, ojo marah. Kalau Rasul melarang, berarti pasti ada baiknya buat kita. Emang kalau marah apa? Kenapa? Akibatnya apa? Bude. Bude cepet tua. Kolesterol tinggi. Sakit kepala, kolesterol tinggi, darah tinggi. Wah, tinggi jadinya. Berarti maunya buntet ini. Stroke. Itu berarti kalau Rasulullah melarang ada akibat yang tidak baik buat kita. Ya, lanjut. Kenapa kita harus meminta ampunan kepada Allah? Ya, karena kadang kita masih mirih-mirih. Kemudian yang selanjutnya, memaafkan kesalahan orang. Nah, ini sing angel. Angel tenang. Angel. Terngiang-ngiang. Orang kalau ngasih sepiring nasi, inget terus sampai tua. Dulu saya pernah ngasih loh ke Bu Halimah nasi. Ingat. Tapi kalau kita terima nasi apa sih? Ketan apa jenenge? Dodol. Lemang. Kalau saya terima lemang ketan dari Bu Halimah, saya lupa. Begitu nggak manusia? Kalau kita ngasih satu, kita ingat terus. Tapi kalau dikasih banyak, lupa. Nanti nggak pernah ingat kebaikan orang lain ya. Kalau kita nyakitin orang, banyak yang disakiti, kelalen apa lupa? Kelalen. Dua-duanya. Tapi kalau kita disakiti, Ingat terus. nah itu angel itu. Angel wes. Padahal kalau kita tidak memaafkan saudaranya, akibatnya buat kita sendiri. Tidak memaafkan itu jenenge apa di sini? Oh ya, saya tadi belum bertanya loh sama ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau saya tanya ke ibu-ibu, apa kabar hari ini? Ada buntutnya. Ada buntutnya, Bu. Bukan TK, itu bukan. Kita kan majelis salim ya. Kita majelis salim. Kalau saya tanya apa kabar ibu-ibu, ibu-ibu jawab, alhamdulillah, sehat hatiku. Ini hati. Sehat hatiku, sehat pikiranku,
sehat badanku, sehat. Itu ada dalilnya semua. Neng, habisin hari ini saya ngos-ngosan. Hari ini saya sudah dari pagi, siang tadi, hari ini, sekarang. Habis maghrib ada lagi. Bu, kenapa kita nggak boleh marah? Memendam marah di dalam hati. Marah itu, apa sih? Marah itu, marah ya marah. Marah itu apa sih? Kesel. Kesel itu penyakit apa? Penyakit. Apa? Kolbun. Penyakit hati. Penyakit hati tuh iri. Penyakit lah. Salah satunya memelihara penyakit di hati itu yang akan menyebabkan kalau kita tidak memaafkan saudaranya kesalahan apapun. Ini kan perintah Allah. Wal afina 'anin nas, disuruhnya memaafkan. Enak aja maafin, dia aja nggak minta maaf. Jadi kufur ya Bu ya. Dalam Jadi kufur. salah satunya karena membiarkan hati kita sakit. Itu kufur. Padahal kalau orang syukur atas nikmat Allah masih dikasih hidup, hati ini akan dibikin sehat, gembira. Kalau hati kita sakit, sumber penyakit kira-kira apa? Kalau tadi marah dendam, nggak segera memaafkan kesalahan saudaranya, akhirnya apa? Mau lewat sono ada dia, ketemu sono ada dia, mau ke sono aduh ketemu dia. Ini gara-gara tidak mau memaafkan. Padahal dulu pernah loh dikasih gemblong sepiring, lupa. Karena yang dia ingat nasi kuning sepi, repot kalau kayak gitu. Jadi supaya Kayaknya itu peristiwa di saya sendiri. oh ya, Biasanya mundar-mandir ke sana kemari gitu ya, tapi sekarang rada bertutup diri. oh gitu. Yang menutup diri. Saya itu hati saya tuh kadang merasa kesal itu teringat Kalau lagi aku gitu. Bu Asori tanya ya bukannya aku ingin ngomongin diri, dia yang lebih marah ke kita, tapi saya yang lebih duluan minta maaf. Akhirnya Ya alhamdulillah dia, ya itu. Bu Asori, doa Ibu. saya terkabulkan, dia terhindar dari saya. Saya minta doanya sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan beliau jangan deket saya. Tapi alhamdulillah. ini dua sampel ya. Kalau Saya tuh lebih parah daripada Bu Asori. Lebih parah saya daripada itu. Tapi saya orang yang pemaaf. Insya Allah sesuai dengan nama saya Bu Halimah. Masya Allah, Halimah seluas Halim Perdana Kusuma. Saya mau datangin ke rumahnya, saya yang minta maaf kalau saya punya salah. Tapi alhamdulillah Allah tunjukin. Oke, hasil dari memaafkan perasaannya Ya, gimana? sekarang saya pokoknya tenang, walaupun ketemu sama siapapun saya ngerasa tenang, nggak ada ngerasa sakit hati, nggak saya mau kesini salah, kesana salah, nggak, saya jalan aja. Pasti itu namanya. Semua. Ya pastilah kalau kembar aja beda. Ya kan? Ya, apa maksudnya sifat? Tadi apa yang dikatakan Bu Amanah sesuai dengan perbuatan, walaupun sebiji jarak, Allah pasti dengan balas kebaikan. Kalau kita berbuat kejelekan, Allah balas juga dengan kejelekan. Itu aja saya ingatnya ke situ aja. Gimana Bu Asori? Lebih lega kalau akan diusahakan. Nah, soalnya katanya gini, kita ibadah juga kalau kita nggak memaafkan ke orang lain, ya itu. Iya, mana? Puasa walaupun puasa sunnah, puasa wajib. Kalau kita mau punya rasa dendam kalau orang lain, ya itu kayak gitu. Tuh. Kita percuma gitu. Bu Asori di atas wasari'u ila maghfirah. Kalau kita punya salah sama Allah aja suruh buru-buru minta maaf. Kenapa? Kenapa buru-buru? Kenapa segera? Kenapa? Saya bertanya ibu-ibu, kenapa pada ngeliatin saya? Kenapa ngeliatin saya? Kenapa wasari'u ila maghfirah? Kenapa kita disuruh buru-buru minta maaf ke Allah? Takutnya tidak panjang umur. Emang salah kita ke Allah apa? Tulis. Ya wes. Tulis sendiri-sendiri. Kalau hari ini sudah dapat
Al-Baqarah. Ali Imran 133. Allah katakan segera minta maaf ke aku. Salahnya banyak. Dikasih mata maksiut, dikasih telinga pura-pura budek, ya enggak? Dikasih hati, ya tadi isinya dendam, marah, kesel, jengki. Dikasih hati minta rembulan. Apalagi kita salahnya sama manusia. Maaf ya, umur kita nggak ada yang tahu. Kalau kita belum saling memaafkan dengan sesamanya, khawatir salah satu dari kita diambil sama Allah, terus minta maafnya di mana? Di kuburan. Ora iso. Di akhirat besok maaf-maafan. Ora iso. Makanya setiap akhir majelis itu ada doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar itu loh dari hati. Kalau keluar saya dari sini, ibu-ibu harus memaafkan kesalahan yang saya lakukan. Perkataan saya, perbuatannya, sikap saya harus memaafkan. Saya sudah maafin ibu semua. Ibu juga begitu. Sepeninggal dari majelis ini, dosa yang kita lakukan di sini diampuni sama Allah. Jangan sampai kita numpuk dosa. Bu Asori, sumber penyakit itu dari kolesterol, darah tinggi, jantung, asam lambung, gula, asam kunyit, bukan, kunyit asam, salah. Tuh, kita manut sama Rasulullah, manut sama Gusti Allah, memaafkan urusannya apapun. Karena apa? Barangkali, nah, tanyalah sama, barangkali bertanyalah pada rumput ya. Kan husnu dan growth mindset, berpikir positif. Kenapa? Barangkali dia tidak tahu kalau itu tidak baik. Barangkali nggak pernah ngaji. Barangkali watu, pasir, iwak, gondok. Barang yang ada di kali itu kan pasir, batu, iwak. Itu ibu-ibu, kenapa kita disuruh segera sampai di situ fahim tuh. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dicintai Allah. Salah satunya memaafkan. Kita akan sehat lahir batin. Ya. Oke. Yang namanya sehat itu tidak harus kurus juga, kalau bersih hatinya insya Allah bersih. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Zolim sama dirinya sendiri itu apa? Marah-marah itu ya nyakitin diri sendiri, itu tidak bersyukur. Menyakiti diri sendiri, dolim sama diri sendiri, itu segera minta maaf ke Allah. Kenapa? Karena ini pinjaman, Bu. Anggota tubuh kita itu pinjaman. Nanti bakal dikembalikan. Kalau dalam keadaan yang tidak benar, Allah minta pertanggungjawabannya enggak? Buka surat Al-Isra 36. Allah minta pertanggungjawaban apa? Mata dimintai pertanggungjawaban, tangan, kuping, telinga, hati nurani, ini hati nurani. Dimintai pertanggungjawabannya ke Allah. Ya, kuncinya tadi, orang baik buat diri sendiri. Orang tidak baik buat wis adil gitu. Ya. Segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 133, 134, 135 menginspirasi kita sore hari ini. Yang sudah ya, sudahlah. Yang sudahlah. Buka lembaran baru. Semua orang punya masa
Yang masa lalu biarkan berlalu, kita jadikan pelajaran. Ke depan kita harus lebih baik. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Orang yang hari besok lebih baik daripada hari ini, itu yang beruntung. Jadi kalau kita lebih jelek hari ini daripada hari kemarin, gubrak, rugi. Mau rugi apa untung? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu. Kalau dihabisin nanti saya nggak diundang lagi. Oke, semoga bermanfaat buat saya, pengingat diri, dan Allah memberikan ridho ya. Ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf atas sikap saya, perkataan, barangkali ibu-ibu ada yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Pokoknya habis ini kalau Bu Amanah dicabut nyawanya oleh Allah, sudah tidak ada lagi yang minta datang ke saya. Ya, nanti saya pailit. Amal saya sudah banyak, ada yang datang besok di akhirat. Enak banget Bu Amanah ke surga. Saya dulu disakiti loh. Ambil tuh sholatnya. Datang lagi si A. Dia nyakitin saya juga. Yuk sambil puasanya. Ambil semua amal saya habis. Ada lagi yang datang padahal posisinya saya sudah tidak punya amal kebaikan yang saya pegang. Akhirnya apa? Dosa-dosa dia saya yang tanggung. Naudzubillah min. Itu perumpamaan orang kalau tidak saling memaafkan. Jangan sampai rugi dunia akhirat. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.